Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa kembali dengan siapa? Iya, benar sekali, dengan Ibu Sri Wulandari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Nah, ada yang masih ingat tidak? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Kira-kira apa ya? Iya, benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang unsur-unsur teks ceramah. Nah, ada apa aja sih unsur-unsur teks ceramah itu? Yang pertama, ada penceramah. Lalu yang kedua, ada pendengar. Yang ketiga, ada materi. Yang keempat, ada metode ceramah. Dan yang kelima, ada alat-alat dalam ceramah. Nah, kita sudah mengulas pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Lalu, kalian penasaran tidak? Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas apa? Ada yang bisa tebak? Nah, daripada kita tebak-tebakan, mari kita simak KD berikut ini ya. Yuk! Nah, ini dia KD atau kompetensi dasar pada 3.6 dan 4.6. Pada KD 3.6 berbunyi menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Lalu pada KD 4.6 yaitu berbunyi mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Nah, itu tadi adalah KD 3.6 dan KD 4.6 untuk SMA kelas 11. Nah, tujuannya apa sih pada pembelajaran kali ini? Diharapkan siswa mampu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan materi aja yuk. Kita simak berikut ini. Nah, kita masuk ke pembahasan materi ya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang struktur dalam teks ceramah. Struktur dalam teks ceramah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pembuka, lalu yang kedua itu ada isi, yang ketiga itu ada penutup. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pembuka. Pembuka itu ada apa aja ya kira-kira? Nah, di bagian pembuka ini seorang pembicara akan mencantumkan suatu gagasan, ide, ataupun permasalahan yang akan dibicarakan dalam teks ceramah itu sendiri. Nah, biasanya di dalam pembuka ini, pembicara akan mencantumkan definisi-definisi atau pengertian yang berasal atau bersumber dari para ahli. Lalu yang kedua, yaitu bagian isi. Nah, bagian isi ini berupa argumen atau pendapat dari sang pembicara itu sendiri atau penulis itu sendiri. Tapi yang harus diperhatikan ialah pembicara harus memaparkan fakta-fakta yang sesuai dengan isi pokok pembicaraan. Lalu yang ketiga, yaitu ada penutup. Nah, penutup ini berisikan pernyataan kembali atas pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh si pembicara itu. Nah, bagian penutup ini biasanya berisi simpulan atau rangkuman secara singkat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini yuk. Yang pertama yaitu pada bagian pendahuluan. Pendahuluan kali ini yaitu berisi permasalahan utama atau tesis tentang menurunnya kesantunan berbahasa pada masyarakat. Kalimat ini dibuktikan pada kalimat pertama yang berbunyi, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Pada bagian yang kedua yaitu bagian isi. Nah, pada contoh berikut ini yaitu berisikan tentang argumen seorang pembicara tentang menurunnya kesantunan berbahasa di masyarakat. Nah, fenomena itu dapat ditunjukkan pada kalimat pertama yang menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
Lalu yang ketiga yaitu pada bagian penutup atau penegasan kembali. Nah, pada bagian ini merupakan suatu kesimpulan atau rangkuman secara kecil sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya. Nah, hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan. Kita dapat melihat pada contoh tersebut yaitu pada kalimat pertama yang berbunyi berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Nah, perlu kalian ketahui pada bagian tersebut terdapat kata persuasif atau yang sifatnya mengajak, yaitu pada kata seharusnya. Yang kedua yaitu ada unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama dan menggunakan kata ganti orang kedua jamak. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya ada saya, ada kami, jika itu digunakan dalam suatu sekelompok tertentu. Lalu yang kedua, kata ganti orang kedua jamak. Contohnya yaitu saudara, bapak-bapak, ataupun ibu-ibu, itu sebagai sapaan. Yang kedua yaitu menggunakan kata teknis atau kata peristilahan. Contohnya yaitu kata istilah etika berbahasa, istilah tata krama, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, menggunakan kata-kata penghubung sebab akibat. Contohnya ada oleh karena itu, oleh sebab itu, maka, dan lain sebagainya. Lalu unsur kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata kerja mental. Contohnya yaitu ada kata mengagumkan, memperkirakan, menduga, dan lain-lain. Lalu yang kelima yaitu menggunakan kata-kata persuasif atau artinya kata-kata yang sifatnya mengajak. Contohnya yaitu hendaknya, diharapkan, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh-contoh unsur kebahasaan berikut ini yuk. Selanjutnya yaitu kita memasuki pada contoh unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama yaitu ada kata ganti orang pertama. Contoh kalimatnya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ditandai dengan kata saya. Lalu yang kedua yaitu ada kata ganti orang kedua jamak. Contoh kalimatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, apakah Anda tahu apa itu etika berbahasa? Nah, pada kalimat tersebut ditandai dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Lalu yang ketiga yaitu ada kata sambung sebab akibat. Contoh kalimatnya, jika kita mengabaikan etika berbahasa, maka pendidikan di Indonesia sangat sulit untuk maju. Dapat ditandai pada kata jika dan maka. Lalu yang keempat yaitu ada kata-kata teknis. Contoh kalimatnya, kita memang perlu memerhatikan etika berbahasa dalam lingkungan masyarakat. Kata tersebut dapat ditandai dalam kata etika berbahasa. Selanjutnya yaitu ada kata kerja mental. Contoh kalimatnya, saya berpendapat bahwa etika berbahasa tersebut tidak hanya dimiliki oleh siswa, namun juga dimiliki oleh pendidik. Pada kalimat tersebut dapat ditandai pada kata berpendapat. Yang keenam yaitu ada kata kerja persuasif atau yang sifatnya mengajak. Contoh kalimatnya, saya berharap kita semua dapat menerapkan etika berbahasa yang baik di lingkungan masyarakat kita, terutama di lingkungan pendidikan. Pada kalimat tersebut dapat dibuktikan pada kata berharap. Nah, itu tadi adalah materi tentang struktur dan unsur kebahasaan. Tadi kita juga sudah membahas tentang contoh-contoh struktur dan kebahasaan. Lalu sebelum masuk ke penugasan, kita ulas sekali lagi ya. Struktur kebahasaan itu ada 3. Yang pertama yaitu ada pembuka, isi, dan penutup. Pembuka itu bagian awal atau yang berisi dengan pernyataan umum. Lalu yang kedua yaitu bagian isi yang berisikan tentang argumen-argumen pendapat si pembicara. Lalu yang ketiga yaitu bagian penutup.
Bagian penutup ialah bagian pernyataan kembali dari pernyataan-pernyataan yang sudah dinyatakan oleh si pembicara itu sendiri. Setelah kita membahas tentang struktur dan unsur kebahasaan, tentunya kalian sudah paham ya terkait materi tersebut. Nah, oleh karena itu, Ibu akan memberikan penugasan nih buat kalian. Penugasannya masih seputar tentang struktur dan unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Oleh karena itu, Ibu harap kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya, dan tetap semangat. Selanjutnya yaitu terkait penugasan untuk kalian nih. Nah, silahkan kalian mencari teks ceramah dengan tema bebas, lalu analisislah terkait dengan isi, struktur, dan unsur kebahasaan dalam teks ceramah tersebut. Lalu kalian tulis dalam buku tulis kalian, dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, itu tadi adalah materi tentang struktur dan kebahasaan dalam teks ceramah. Selain itu, Ibu sudah memberikan penugasan terhadap kalian ya. Jangan lupa dikerjakan dan kerjakan dengan sungguh-sungguh dan tentunya tetap semangat, oke? Nah, setelah itu Ibu akan menyampaikan bahwasannya untuk minggu depan kita akan membahas tentang cara-cara membuat teks ceramah untuk acara tertentu tentunya. Nah, jika kalian belum paham terkait pembelajaran kali ini, kalian bisa bertanya loh caranya dengan berkomentar di bawah ini. Oke? Ibu tentunya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian dengan secepat mungkin. Nah, karena pembelajaran ini sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, karena sudah cukup pembelajaran kali ini, kalian tetap semangat untuk mengerjakan tugas, bersungguh-sungguh, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Oke? Nah, oleh karena itu, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.